Halo semuanya, pernah nggak sih pusing nyari file? Mau itu di kantor gede atau cuma buat ngerapiin data pribadi? Masalahnya sama, gimana caranya ngatur informasi biar gampang ditemuin pas lagi butuh-butuhnya? Nah, kali ini kita bakal bedah 3 prinsip dasar pengorganisasian arsip yang udah terbukti ampuh dari waktu ke waktu. Pasti pernah kan? Rasa frustrasinya itu loh pas nyari dokumen penting, entah itu ijazah, laporan kerja, atau resep andalan yang kayaknya hilang aja gitu. Bikin stres, buang-buang waktu banget. Oke, sekarang coba kita naikin levelnya. Bayangin kekacauan yang sama terjadi di rumah sakit. Salah taruh rekam medis pasien bisa berarti telatnya penanganan yang kritis. Di lingkungan kayak gini, sistem arsip yang rapi itu bukan lagi soal kenyamanan, tapi bisa jadi soal hidup dan mati. Jadi gimana cara kita menaklukkan kekacauan ini? Ini dia peta perjalanan kita. Kita akan jelajahi 3 prinsip utama, si benteng, si perbatasan, dan si hibrida. Masing-masing punya plus minusnya, dan di akhir nanti kita akan lihat gimana cara milih sistem yang paling pas buat kebutuhan kita. Oke, langsung aja kita mulai. Prinsip pertama kita namanya sentralisasi. Tapi biar gampang, kita bayangin aja ini sebagai sebuah benteng. Kenapa benteng? Soalnya prinsip ini tuh semuanya soal kontrol, keamanan, dan pengelolaan terpusat. Persis kayak benteng yang ngejaga semua harta karun di satu tempat yang super aman. Intinya gini, dalam sistem sentralisasi cuma ada satu pintu, satu unit arsip khusus yang ngurusin semuanya. Kalau departemen lain butuh dokumen, mereka harus datang ke unit pusat ini. Pokoknya, ini pendekatan satu atap untuk semua urusan arsip. Nah, apa untung ruginya? Coba kita lihat. Di satu sisi, bagusnya, kita dapat sistem yang seragam, nggak ada lagi tuh dokumen ganda, dan pengawasannya jadi gampang banget. Jelas, ini lebih hemat biaya peralatan dan ruangan. Tapi, di sisi lain, aksesnya bisa jadi lambat, prosedur pinjamnya kaku, dan kalau kantor Anda nyebar di banyak lokasi, wah, ini bisa jadi mimpi buruk logistik. Dan ini dia resiko terbesarnya. Kutipan ini nunjukin kelemahan fatal dari sentralisasi. Karena semuanya terpusat dan nggak ada duplikat, kalau satu file hilang dari pusat arsip, ya udah, hilang selamanya. Pertaruhan yang resikonya tinggi banget. Pertanyaan ini langsung nonjok kelemahan utama si benteng tadi. Lelet. Kalau kecepatan akses adalah segalanya, kayak di unit gawat darurat, model benteng ini jelas nggak bakal jalan. Nah, ini yang membawa kita ke prinsip berikutnya. Yuk, kita lanjut ke prinsip 2, desentralisasi, yang kita sebut perbatasan. Kalau sentralisasi itu benteng yang serba terkontrol, desentralisasi ini ibarat perbatasan yang luas, di mana setiap unit ngurusin wilayahnya sendiri-sendiri. Definisinya simpel banget, tanggung jawab pengarsipan diserahin ke masing-masing departemen, tim marketing ngurusin arsipnya sendiri, tim keuangan ngurusin arsipnya sendiri, gitu terus. Nggak ada lagi penjaga gerbang pusat, semua orang jaga rumahnya masing-masing. Nah, di sini kita lihat kebalikannya. Plusnya jelas banget, akses super cepat karena dokumennya deket sama yang pakai. Dan ini pas banget buat kebutuhan spesifik tiap unit. Tapi minusnya juga lumayan seram. Pengawasan jadi hampir mustahil, kemungkinan besar ada file yang sama di banyak tempat, dan sistemnya jadi nggak seragam sama sekali. Ini bisa boros banget dan bikin arsip numpuk di mana-mana. Dan ini contoh yang pas banget buat ngegambarin manfaatnya. Balik lagi ke contoh rumah sakit tadi, dengan sistem desentralisasi, UGD bisa langsung narik rekam medis pasien dalam hitungan detik. Nggak perlu nunggu persetujuan dari unit arsip pusat. Dalam situasi darurat, kecepatan ini bisa nyelamatin nyawa. Oke, kita udah punya si benteng yang aman tapi lambat. Dan si perbatasan yang cepat tapi berantakan. Terus, ada jalan tengahnya nggak? Tentu aja ada. Kenalin, prinsip 3, hibrida. Sebuah upaya buat ngedapetin yang terbaik dari dua dunia tadi. Jadi cara kerjanya gini, tiap unit boleh ngurusin arsip yang lagi aktif mereka pakai sehari-hari. Ini yang bikin mereka cepat dan fleksibel. Tapi semua itu tetap dilakuin di bawah pengawasan dan standar yang ditetapin sama unit kearsipan pusat. Jadi ini otonomi departemen tapi dengan kontrol terpusat. Model ini kelihatannya nawarin banyak keuntungan ya. Kita dapat prosedur yang seragam, tapi tetap fleksibel. Cuma ini juga yang paling kompleks. Kelemahannya ada di biaya dan koordinasi. Kita butuh lebih banyak staf dan ruangan, dan mastiin semua unit tetap sejalan sama pusat itu tantangan banget. Belum lagi, file yang saling berhubungan bisa aja jadi kepisah di lokasi yang beda-beda. Setelah kita menjelajahi 3 prinsip ini, pertanyaan besarnya adalah mana yang terbaik? Jawabannya nggak ada satupun yang terbaik. Yang ada itu sistem yang paling pas buat konteks dan tujuan spesifik organisasi Anda.
Slide ini rangkuman utamanya. Coba diperhatikan tabel ini. Kalau prioritas Anda adalah kontrol, lihat baris pertama, sentralisasi itu jagonya. Kalau kecepatan adalah segalanya, desentralisasi jawabannya. Dan kalau Anda butuh keseimbangan antara kontrol dan fleksibilitas dan punya sumber daya buat ngelolanya, maka sistem kombinasi adalah pilihan yang paling strategis. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Di zaman serba cloud dan AI yang bisa nyariin file buat kita ini, apa prinsip-prinsip benteng, perbatasan, dan hibrida ini masih relevan? Atau jangan-jangan mereka bakal berevolusi jadi sesuatu yang benar-benar baru? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.